Halo, assalamualaikum, selamat sore. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran ke-8, yaitu mengubah cerpen menjadi skenario drama televisi. Ya, ini saya contoh cerpennya. Kemarin sudah kita bahas sedikit-sedikit contoh cerpennya seperti apa. Akan tapi hari ini kita akan fokus pada mengubah cerpen menjadi sinopsis skenario drama televisi. Perbedaannya kalian sudah jelas, kita ulangi sedikit. Perbedaannya kalau cerpen itu biasanya tidak menyertakan ruang dan waktu, terus kegiatannya seperti apa, seperti itu biasanya. Akan tapi kita akan mencoba memberikan ruang dan waktunya, di mana lokasinya, kayak gitu. Karena di skenario drama televisi itu wajib hukumnya harus ada interior, eksterior, itu seperti itu. Ruang dan waktunya harus tepat, harus jelas. Jadi orang yang bawa kamera itu tidak kebingungan, ini di mana sih, di luar atau di dalam, kayak gitu. Itu enggak, harus jelas, harus tepat. Situasinya harus tepat. Terus umpamanya kalian mau bikin skenario drama televisi juga paham, oh ini lokasinya di sini, di luar ruangan, kayak gitu. Oke, kita langsung lanjutkan aja. Ini cerpennya ya, cerpennya judulnya Seni dan Cinta. Ini ditulis tanggal 6 bulan 4 2015. Ini caranya mudah banget, kita copy saja. Kita copy satu paragraf ini, kita copy. Biasanya saya tidak ngopinya tidak banyak-banyak sih. Kalau satu paragraf itu udah terlalu kebanyakan sebenarnya. Saat sekolah SMP. Nah, ini saat sekolah SMP ini kita akan menjabarkan lagi sekolah SMP itu di sekolah mana, kayak gitu. Harus dijabarkan lagi apa yang harus kita tampilkan, kayak gitu. Nah, ini kita copy aja, kita copy. Jepret. Nah, sudah, kita Ctrl C. Terus kita kemudian akan menuju ke tempat yang lain. Ini dokumen tanpa judul ini. Nah, ini sinopsisnya. Sinopsis ini kemarin sudah saya copy sebenarnya. Ini kita hapus dulu ya. Kita akan ubah sedikit. Kita delete. Ini kita copy paste, kita tempelkan. Saat sekolah SMP kita harus tahu sinopsis drama televisi itu seperti apa. Nah, seperti ini. Saat sekolah SMP. Saat sekolah SMP, kita langsung enter. Kemudian yang terlihat itu apa? Kalau di sekolah SMP itu yang terlihat itu apa? Di papan sekolah SMP atau di ruangan SMP. Kalau anak SMP itu kan putih biru ya, yang atas putih, yang bawah biru. Apakah seperti itu anak-anak bermain di luar ruangan sekolah SMP, atau anak-anak sedang masuk sekolah? Nah, itu biasanya seperti itu. Di drama-drama televisi itu banyak sekali anak yang sedang masuk, anak yang sedang berjalan di luar ruangan, kayak gitu. Oke, kita akan tulis. Suasana, size-nya besar ya. Suasana luar ruangan.
SMP 15 gitu aja. SMP 15. Umpamanya karena ini ditulis di Solo, kita tulis aja di Surakarta. Surakarta huruf kecil. Surakarta. Oke. SMP 14 Surakarta itu mana sih? Juga belum tahu. Oke, kita lanjutkan aja. SMP ada nggak ya? SMP 14 ya. SMP 14 juga enggak. SMP 14. Nah, yang banyak SMP 14 Surakarta. Saat sekolah SMP, suasana luar ruangan SMP 14 Surakarta. Kita kasih titik. Nah, kita kasih koma, kemudian di pagi hari, ini pagi itu harus pisah ya. Di pagi hari anak di pagi hari anak-anak pagi hari anak-anak mulai masuk masuk halaman sekolah. Oke, titik. Oke, anak-anak mulai masuk halaman sekolah. Jadi ini sudah mencerminkan situasi di sekolah SMP. Karena aktornya Handoko, kita nanti akan mulai mencoba Handoko. Pekerjaannya Handoko itu apa? Sekolah. Terus dia lagi ngapain gitu kan? Dia lagi ngapain di sekolahannya? Kita akan mencoba Handoko seorang anak SMP. Ini di titik yang kedua. Kita perlihatkan. Nih. Kisah ini menceritakan cinta seorang anak kepada temannya di kelas. Nah, ini enggak ditulis. Terus ini Handoko, seorang anak SMP kelas 1 yang memiliki keterbatasan berhitung dan menghafal. Oke. Handoko lebih suka menggambar dan bermain. Oke. Ini untuk menggambarkan bahwa Handoko itu Handoko masuk, kita akan memberikan aktornya itu Handoko itu masuk di depan kelasnya atau di depan sekolahnya kayak gitu. Oke, kita coba di depan kelasnya aja. Kita akan memasukkan scene yang cepat di depan kelasnya. Oke, Handoko ini kita harus copy dulu biar kita ingat. Ctrl C. Nah, Handoko copy, kita pencet kopinya ya, sudah. Terus kita masuk ke dokumen yang tadi. Saat sekolah SMP, suasana luar ruangan SMP 14 Surakarta di pagi hari. Anak-anak mulai masuk halaman sekolah. Oke. Ini
satu sin itu anak-anak mulai masuk halaman luar sekolah. Kita sudah membayangkan satu sin ini halaman luar sekolah. Nah, kita mau masuk di pintu kelas. Kita akan masuk ke pintu kelas. Kelas 1 terutama ya, kelas 1. Kita harus copy dulu, kita enter dulu, kita tekan. Handoko seorang anak SMP kelas 1 yang memiliki keterbatasan berhitung dan menghafal. Oke, kita enter. Handoko seorang anak SMP kelas 1. Nah, ini harus ada pintu kelas 1-nya. Nah, kita arahkan tulisan kita itu ke pintu kelas 1. Nah, jadi pokoknya ruang kelas 1C kayak gitu. Pasti ada kelas 1C. Pintu masuk SMP 4, pintu masuk kelas 1, kelas 1, pintu masuk kelas 1. Nah, pintu masuk kelas 1. Oke, pasti kameranya sudah akan menuju ke pintu masuk kelas 1. Terus kemudian ini Handoko, aktor utamanya kan Handoko. Handoko sedang kelas 1C, ini biasanya ada C, E, M kan? Kelas 1 yang terakhir aja, kelas 1C ya. Pintu masuk kelas 1C ya. Kelas 1C, oke. ABC, kelas 1C. Pintu masuk kelas 1C. B, Handoko, ini hurufnya besar. Handoko. Pintu masuk kelas 1C. Handoko sedang berjalan menuju pintu masuk kelas 1C. Oke. P-nya itu huruf besar. Oke, sudah. Tiba-tiba pintu masuk kelas 1C. Kalau tiba-tiba jangan titik aja, koma aja. Tiba-tiba Radit mendorongnya dari belakang.
set, nah, didorong, grubak, dorong, terus titik. Seluruh isi tas, seluruh isi tas. Terhambur keluar. Oke. Seluruh isi tas Handoko terhambur keluar. Oke. Kehambur keluar, biur kayak gitu toh. Karena tidak ditutup, pasti kan ini tasnya tidak tertutup rapat. Seluruh isi tas Handoko terhambur keluar. T. Oke. Sekarang banyak kertas yang bergambar kertas berserakan. Oke. Banyak kertas yang bergambar berserakan terhambur di lantai. Nah, seperti ini tulisan ini sudah ini di lantai. Oke. Seperti ini tulisan yang istilahnya yang sudah filmit, yang jadi sudah menggambarkan kejadiannya. Kejadiannya sudah sangat tergambar. Jadi kayak didorong, terus kemudian kertasnya terhambur di lantai, terus kemudian Handoko memungut, kayak gitu-gitu harus jelas, Pak. Harus sangat jelas karena ini sangat bermanfaat untuk scene-scene selanjutnya. Apalagi ini ada pengganggu ini. Coba tutut. Wis laron. Banyak kertas yang bergambar berserakan terhambar di lantai. Oke. Ini tulisannya kurang satu huruf, lantai. Oke. Selanjutnya apa yang harus kita gambarkan? Ya keterangan laku. Terus Handoko memungut kayak gitu kan, itu keterangan laku. Handoko pelan-pelan jongkok dan memungut
Handoko pelan-pelan jongkok dan memungut. Handoko pelan-pelan jongkok dan memungut. Handoko pelan-pelan jongkok dan memungut. Memungut. Kertas gambarnya. Oke. Titik. Tambah. Di dalam skenario drama televisi itu sangat penting sekali keterangan kerja kayak gitu, keterangan waktu, tempat itu paling penting. Tempat itu di mana, interior, eksterior itu paling penting. Akan tetapi yang paling penting juga keterangan kerja. Dia ngapain, Handoko ini lagi ngapain kayak gitu kan, pelan-pelan jongkok, terus kemudian memungut kertas bergambarnya, terus kemudian nanti tiba-tiba guru kelas masuk. Tiba-tiba guru kelas 1C, guru kelas 1C, KLS aja ya, biar kan yang di atas itu KLS, semuanya KLS aja. Guru kelas 1C memasuki ruang. Tiba-tiba guru kelas 1C memasuki ruangan. Oke, Buma. Handoko cepat-cepat, langsung ya. Handoko cepat. Handoko cepat-cepat memungut. Handoko cepat-cepat memungut gambar. Cepat-cepat memungut gambar. Memungut kertas gambarnya. Memungut lukisan dan kertas gambar yang bertebar di lantai. Jadi satu titik tadi itu sudah hampir
satu paragraf besar ya, satu paragraf. Jadi satu titik yang kita copy tadi itu menggambarkan sebuah cerita, alur laku atau sebuah laku cerita, laku Handoko itu sangat banyak lakunya. Contoh yang pertama ini kan dia masuk pintu masuk kelas 1C. Handoko sedang berjalan menuju pintu kelas 1C, tiba-tiba Radit mendorongnya dari belakang. Ini Radit ini R-nya besar ya, R-nya besar, jangan lupa kalau nama orang R-nya besar, mendorong dari belakang. Terus seluruh isi tas Handoko terhambur keluar. Banyak kertas yang bergambar berserakan terhambur di lantai. Handoko pelan-pelan jongkok dan memungut kertas bergambarnya. Tiba-tiba guru kelas 1C memasuki ruangan. Handoko cepat-cepat memungut lukisan dan kertas bergambar yang bertebaran di lantai. Sudah banyak sekali yang kita gambarkan di tulisan ini. Tapi memang menulis itu juga harus seperti itu, harus benar-benar detail. Intinya harus benar-benar detail. Apa yang dilakukan Handoko itu harus benar-benar kalian imajinasikan dan kalian tulis di sini. Jadi ya tidak menutup kemungkinan kalau menulis itu ya sebuah imajinasi yang harus tertulis benar-benar, harus detail sekali. Ya seperti itu perjumpaan kita kali ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Ini salah satu trik kalian menulis. Triknya kalian itu bisa menulis itu salah satunya seperti ini. Kalian bisa mengembangkan ide-ide kreatif kalian yang lain. Ya saya akhiri dulu perjumpaan kita di hari ini. Selamat menonton dan selamat mengerjakan tugas. Oh iya, bentar lagi kalian harus mengumpulkan tugas-tugas kalian karena kalian sedang akan ada ujian mid semester. Segera kumpulkan tugas-tugasnya ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.